Berikut sambil kita ini ya iklan sedikit. Jadi kita sedang membuat petisi ini supaya mendesak pemerintah pusat untuk buat regulasi produk hukum untuk pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Kita masih jauh dari yang kita harapkan, tapi kita minta bantuan teman-teman untuk sharing dan juga untuk tanda tangan petisi ini supaya kita juga bisa jadi gerakan sama-sama untuk mendesak pemerintah pusat supaya ada undang-undang perlindungan dan itu dari saya. Silakan, iklannya sudah selesai. Silakan saya kembalikan. Terima kasih Dok Mer. Itu sebagai salah satu upaya tadi untuk menghentikan eksploitasi, karena memang perdagangan anjing di Indonesia mulai meresahkan ya. Dan dampaknya ke kesehatan kita tentunya. Baik, ini saya bacakan pertanyaan dari Mbak Novita. Halo Kak Vio, Dok Mer dan teman-teman. Kaget ya, ternyata terkait dengan eksploitasi wanita, ayam kampus, kita juga suka nyebut-nyebut begitu. Ini hal yang sering ya terjadi. Nah, teori ini sebenarnya bisa dipakai untuk edukasi breeder-breeder anjing dan kucing dong. Sebenarnya Indonesia punya standar kembang biak hewan atau gimana? Karena kalau ngomong hewan potong, nanti Pemda bilang mereka punya RP yang sudah sesuai standar. Gimana nih tanggapannya biar aku jadi makin tambah ilmu? Terima kasih. Wow. Terima kasih Mbak Novita untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Vio. Iya, makasih, pertanyaan menarik banget. Ya, sebenarnya tadi kaitan dengan breeding, salah satu contoh yang saya kasih juga kaitannya dengan eksploitasi terhadap hewan betina yang sistemnya sama persis terjadi sama perempuan yang dipaksa untuk bereproduksi karena tuntutan masyarakat ya. Nah, kaitannya dengan standar mengembangbiakan hewan kesayangan dalam artian anjing dan kucing, setahu saya di Indonesia itu guideline-nya nggak ada, tapi boleh dikoreksi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu. Setahu saya sih nggak ada, tapi regulasinya ada. Dan di Indonesia tuh seringkali banyak regulasi terkait dengan bagaimana memenuhi kesejahteraan hewan, tapi seringkali itu bias dalam artian tidak terlalu spesifik begitu. Bagaimana misalnya cara memenuhi kebutuhan alami atau untuk memenuhi kesejahteraan hewan tertentu. Bahkan di hewan ternak pun itu regulasinya aja masih sangat general gitu. Jadi itu bisa multitafsir, bisa dikatakan multitafsir karena orang punya interpretasi beda-beda terkait dengan misalnya bagaimana pemenuhan salah satu kesejahteraan hewan, yaitu tidak bebas dari rasa lapar dan haus. Itu kan orang tidak semua berpikir bahwa misalnya anjing jenis A itu butuh makan 2 kali sehari sebanyak misalnya 1 kilo. Sedangkan hewan ras lain itu pasti kebutuhannya berbeda gitu. Tapi orang-orang awam biasanya menginterpretasikannya ya, yang penting kan dikasih makan, dikasih minum. Mau cuma dikasih minumnya setetes ya dianggapnya udah dikasih minum gitu. Makanya kenapa perlu reformasi hukum yang lebih detail terkait dengan guideline atau tata cara budidaya ya, walaupun memang secara personal saya tidak setuju adanya budidaya hewan apapun gitu. Tapi jika ini tidak diatur, maka yang terjadi ya seperti sekarang gitu, breeding anjing atau kucing dilakukan tidak semena-mena, tidak ada tata cara yang jelas yang juga melindungi si anjing atau kucing, sehingga ya menyengsarakan si anjing atau kucingnya itu sendiri begitu. Nah, ini beda karena saya sekarang belajar di India, jadi saya banyak sekali belajar dari sana. Di sana itu ada aturan detail sekali bagaimana cara membudidaya anjing dan kucing untuk diperjualbelikan contohnya. Dan di sana juga dijelaskan hewan usia berapa itu boleh dijual, karena
pasti dipertimbangkan dari sisi kebutuhan biologisnya, misalnya anak anjing usia tertentu yang masih membutuhkan air susu induknya atau ya affection atau kasih sayang dari induknya itu tidak boleh dilepaskan karena nanti berdampak sama psikologis dan kebutuhan biologis lainnya seperti itu. Sedangkan di Indonesia kan tidak ada aturan seperti itu, jadi masih sangat general, masih sangat bias, jadi perlu sekali adanya reformasi hukum terkait dengan guideline yang juga sifatnya mengikat, jadi tidak sifatnya voluntary, karena di Indonesia ada juga guideline atau tata cara budidaya hewan ternak misalnya, tapi itu tidak dijadikan panduan yang bersifat wajib sehingga ketika tidak dipenuhi akan mendapatkan sanksi hukum. Itu tidak disebut seperti itu, seringnya ya voluntary aja, jadi kalau mau dipakai monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, yang mana itu kan dilematis, padahal pentingnya ada aturan atau tata cara budidaya itu kan mengatur orang untuk supaya mereka bisa melakukan pemenuhan kesejahteraan hewannya dengan tata cara yang sudah ditentukan gitu sama pemerintah, yang mana seharusnya ya merefer ke temuan-temuan ilmiah, atau kalau di Indonesia karena kalau di Indonesia kita kan sebagai member dari Badan Kesehatan Hewan Dunia, yang mana banyak sekali tata cara pemenuhan kesejahteraan hewan untuk berbagai macam hewan itu yang bisa kita adopsi karena itu sudah melalui banyak kajian-kajian ilmiah gitu, yang mana sangat sangat bagus untuk diaplikasikan di Indonesia, tapi pada kenyataannya itu hanya itu tidak menjadi acuan pemerintah untuk bisa mengeluarkan pedoman-pedoman yang penting untuk dibuat di Indonesia demi si hewannya itu sendiri. Itu. Iya. Aspek hukumnya kita belum kuat karena belum terlalu detail ya Mbak Vio ya kalau membahas. Padahal dengan bentuk, kalau dulu kita dengar namanya kesejahteraan hewan, prinsip kesejahteraan hewan, sekarang ada 5 domain. Salah satunya itu masalah kesehatan mental hewan. Nah, kesehatan manusia aja kita masih ngomongin kesehatan mental manusia aja masih sering diolok-olok lah. Ini sudah masuk ke ranah dia stres nggak sih, dia nyaman nggak sih gitu. Karena tadi kata Vio, kita hanya tahu sekedar memberi makan, padahal setiap kebutuhan hewan itu berbeda ya Mbak Vio, dan itu aja belum semua bisa mengadopsi. Nah, lanjutnya ada tambahan dari Mbak Novi. Omonganku pernah disanggah tokoh agama, bilang jangan samakan hewan dan manusia. Lagian anjing itu kan nggak bisa ngerasain sakit, karena manusia itu makhluk yang mulia. Hanya manusia yang bisa merasakan sakit. Nah, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kalau breeding, yang penting kesejahteraan hewan terjamin. Misal vitamin yang kebutuhan selama hamil 2 kali maksimal melahirkan. Nah, pertanyaan terakhir ini. Jadi nggak apa-apa dong kalau breeding gitu. Yang penting terjamin. Ya, kalau berdebat dengan agama itu udah pasti nggak ada endingnya ya, karena dasar kepercayaannya ya udah beda gitu. Kalau sama aja kayak saintis kan ilmu terkait dengan alam, banyak teori yang dipercaya, sedangkan agama mempercayai hal yang berbeda, jadi nggak akan bisa nyambung gitu. Makanya kalau berdebat dengan agama, hal yang perlu untuk cara menarasikannya itu perlu berhati-hati sekali. Dan lagi-lagi Indonesia itu memang masih memprioritaskan manusia ketimbang hewan, jadi masih sangat antroposentris. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga ya, karena pemikiran yang seperti itu akhirnya terjadi banyak tindak eksploitatif terhadap hewan. Makanya kenapa penting juga buat kita semua untuk sama-sama mengedukasi orang supaya paradigma kesejahteraan hewan atau pembebasan hewan itu terus naik dan orang semakin paham bahwa isu ini adalah isu penting dan
terkoneksi dengan isu-isu lainnya seperti tadi yang udah saya bilang, terkoneksi dengan isu kesehatan publik karena penggunaan antibiotika berlebihan terhadap hewan ternak, contohnya yang juga berdampak terhadap lingkungan. Nah, pertanyaannya berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kalau breeding. Nah, ya harus ada aturannya yang jelas supaya paling nggak ya si breedernya itu memenuhi atau mematuhi guideline-guideline yang tadi disebutkan. Kalau saya pribadi ya saya nggak suka ada breeding, tapi kalau karena di dunia ini sudah terlalu banyak tindakan tindakannya mengeksploitasi alat reproduksi di hewan, salah satunya breeding, ya otomatis salah satu upaya preventifnya adalah ya ada aturan yang jelas gitu. Yang penting kesejahteranya terjamin, yaitu salah satu kenapa produk hukum itu harus ada, karena seharusnya mindsetnya ke kesejahteraan hewannya. Tapi lagi-lagi ya, untuk bisa mengarah ke sini perlu upaya yang panjang untuk akhirnya bisa membuat para pembuat kebijakan ini paham bahwa pemenuhan kesejahteraan hewan itu penting, dan kita nggak bisa ngomongin tentang hati. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kajian, memang gerakan perlindungan hewan itu selalu terkait dengan hati atau compassion. Bagaimana kita menyayangi hewan gitu. Tapi pada kenyataannya itu sulit untuk diterima oleh banyak pihak, oleh pemerintah atau oleh sistem hukum kita. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur itu hanya science. Jadi makanya kenapa banyak sekali saintis dari berbagai bidang atau multidisciplinary ilmu, nggak cuma saintis, tapi ya banyak ilmu lain, ilmu hukum, antropologi, perilaku hewan, dan berbagai macam ilmu yang ada kaitannya dengan hewan, psikologis juga bisa, itu untuk memberikan atau mengkaji lebih dalam apa sih hubungannya opresi terhadap hewan dengan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh berbagai macam universitas gitu yang ditawarkan gitu. Salah satunya ya contoh kalau di saintis misalnya dengan mengetes kalau di dokter hewan tingkat hormon atau level hormon hewan untuk mengetahui bahwa hewan itu mengalami stres atau tidak. Atau di psikologis itu juga sebenarnya ada ilmunya, tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Atau relasi manusia dan hewan itu sebenarnya juga ada kajiannya. Banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa dipelajari, yang bisa menjadi tolak ukur untuk diberikan ke pemerintah atau ke persidangan, misalnya ketika ada kasus terkait dengan hewan yang sedang diproses di pengadilan, itu bisa menjadi dasar bahwa oke, ini loh ada kajiannya dan ini sudah melalui banyak tes atau dibandingkan dengan teori-teori lainnya bahwa memang eksploitasi terhadap hewan itu berdampak dan sangat buruk gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngomongin hati, iya kan kasihan, karena itu nggak akan bisa diterima oleh masyarakat. Makanya kenapa banyak sekali kasus-kasus kejahatan terhadap hewan itu hanya diterima oleh segelintir kantor kepolisian atau pemerintahan. Jadi nggak seluruh pemerintah langsung mau untuk mengeluarkan produk hukum, surat edaran atau hal lainnya, karena mereka tidak bisa mengerti keresahan yang terjadi atau keresahan yang kita lontarkan, seperti ya kan kasihan Pak, anjingnya dipelihara di dalam kandang kecil 24 jam, itu nggak bisa diterima. Tapi jika kita menjelaskan dengan lebih saintifik, dengan kajian-kajian yang lebih kritis dari banyak para ahli, itu akan lebih mudah untuk diproses seperti itu. Asih jawabannya Kak Tio, Mbak Tio. Ini sudah bisa ditangkap ya Mbak Novita ya.
proses. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu Mbak menebak. Oh, silakan Dok Mer. Nggak boleh lama-lama ya Dok Mer. Menambahkan lebih dikit. Saya izin nambahin sedikit tadi dari Mbak Vio. Benar itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau kita dalam kasus seperti itu, lebih banyak kita memberikan informasinya itu yang berkaitan sama resiko. Jadi resiko yang berkaitan langsung sama manusianya. Nah, jadi misalnya contohnya seperti kasus perdagangan daging anjing ya. Kalau kita bilangnya memang masalah kekejaman itu akan sulit. Kita akhirnya bikin strateginya bukan dari sisi kekejaman. Memang kita tahu kekejaman, tapi bagaimana resikonya terhadap penyebaran penyakit rabies. Jadi harus ada resiko yang bikin manusia itu terdampak. Itu akan lebih efektif. Terus tambahan yang kedua, ya sebenarnya kenapa makanya prinsip kesejahteraan hewan itu sangat penting kita tahu, karena kita juga harus sebagai aktivis kita harus benar-benar paham, karena pada dasarnya prinsip kesejahteraan hewan itu adalah prinsip holistik dan dia merupakan satu-satunya indikator yang bisa teman-teman pakai apakah hewan itu sejahtera. Tapi di mana dalam konsep prinsip kesejahteraan hewan itu, atau kita pakai 5 domain kesejahteraan hewan yang lebih baik dari lebih baik penjelasan dan klasifikasinya. Kenapa? Karena ada hubungan jelas gitu kesehatan. Jadi bagaimana kesehatannya, karena kita juga ada konsep saat ini kan konsep kesehatan One Health itu sangat mulai di raising awareness-nya. Jadi kenapa kesehatan hewan yang sangat buruk yang merupakan juga sebagai akibat dari kesejahteraan hewan yang buruk kemudian berdampak sama kesehatan manusia gitu. Itu tanggapan yang kedua, tambahan yang ketiga, ini terakhir, mengenai cara kita assess behavior, cara kita assess animal welfare, kesejahteraan hewan via hormon, tadi yang disampaikan ya. Jadi hormon stres itu kan hormon kortisol, dan kita di dunia kedokteran hewan, ya itu juga memang salah satu metode yang kita pakai untuk bisa analisis tingkat stres dari hewan tersebut sebagai juga dia juga sebagai value membuktikan bahwa apakah hewan tersebut memang sudah sejahtera. Jadi hormon kortisol itu yang kita evaluasi. Nah, hormon kortisol itu bisa diakses atau dinilai dari biologisnya tubuh itu sendiri, tubuh hewan tersebut. Yang paling sering adalah dari feses, terus juga yang paling sering nilainya juga dari darah. Dan yang paling kalau secara sekarang ini yang paling sering dan paling sebenarnya lebih akurat juga dari DNA dari rambut. Dan dibandingkan darah dan feses, rambut kita mengakses atau menilai hormon kortisol atau kadar stres atau kadar kita bisa menilai kesejahteraan hewan dari sampel DNA rambut di hewan tersebut. Jadi itu bisa menjadi pembuktian secara ilmiah apakah hewan tersebut sejahtera atau tidak. Kalau kita mau buat misalnya kayak kita benar-benar buat kasus ini jadi saksi ahli yang sangat diperlukan, dan tapi sayangnya yang baru bisa dilakukan di Indonesia itu yang darah dan feses. Kalau yang rambut itu butuh kerjasama dengan beberapa lab luar negeri. Dan itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dok Mer tambahannya. Ada satu lagi pertanyaan tuh. Ya, dari Mbak terakhir ya, ini terakhir, beneran terakhir. Dari Mbak Benedikta Erika. Maaf terkendala mic. Terima kasih Kak Vio atas ilmunya malam ini. Mau tanya Kak, rumusan pasal di hukum pidana KUHP tidak memperinci apa saja perbuatan termasuk menyakiti hewan. Juga tidak ada klasifikasi jenis-jenis hewan. Dari segi kemampuan merasakan sakit yang dimiliki hewan,
apakah perlu ada pengaturan tentang penganiayaan hewan yang memuat klasifikasi pengelompokan hewan? Tapi kalau begitu, apakah berbenturan dengan spesiesisme ya Kak Vio? Pertanyaan cukup menarik ya. Iya, menarik banget kaitan dengan spesiesisme. Karena kalau spesiesisme di ranah ini jadi menarik karena sebenarnya juga akhirnya jadi diskriminasi ya, karena kalau di hukum kita hewan yang pelaku-pelaku kejahatan terhadap hewan, terutama hewan dilindungi, itu hukumannya lebih tinggi ketimbang hewan lain gitu. Jadi lagi-lagi yang dianggap sebagai apa ya, kasus penting, dalam prakteknya juga ini terjadi. Pihak kepolisian akan lebih sering atau akan lebih cepat menangani kasus yang kaitannya dengan hewan dilindungi ketimbang yang hewan tidak dilindungi, karena memang di Undang-Undang Konservasi itu jelas tertulis di situ juga memang tindak hukumannya lebih berat ketimbang yang tertulis di KUHP. Makanya ini kalau untuk orang awam susah untuk untuk diketahui gitu, karena memang sebenarnya untuk klasifikasi jenis-jenis hewan itu ada, tapi memang tidak tertuang di KUHP gitu. Kalau di KUHP itu lebih sering mengatur terkait hewan yang didomestikasi atau hewan yang ya didomestikasi atau sering dipelihara oleh manusia, dalam artian hewan kesayangan atau hewan yang diternakan gitu, atau ya hewan yang tidak, atau stray dog, hewan jalanan, bukan hewan liar ya gitu. Tapi untuk hewan liar itu diatur di undang-undang yang terpisah, yaitu di Undang-Undang Konservasi yang sekarang sedang dalam tahap revisi. Begitu. Dari segi kemampuan merasakan sakit dimiliki hewan, apakah perlu ada pengaturan tentang penganiayaan hewan? Ya, spesiesisme tadi ya, itu tadi udah dijawab. Tapi kaitannya dengan rincian apa saja perbuatan yang termasuk menyakiti hewan itu sebenarnya tertulis juga, tapi memang tidak spesifik, misalnya memukul atau memotong seperti itu tuh enggak, tapi sebenarnya itu sudah cukup melingkupi tindakan-tindakan apa saja yang bisa dipidanakan terhadap spesies-spesies hewan tertentu gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini, kasus-kasus terkait dengan satwa itu penting juga untuk untuk para penegak hukum paham gitu, hewan mana masuk ke ranah hukum yang mana, atau undang-undang yang mana undang-undang yang mana yang bisa dipakai, karena itu juga masih jadi kendala di Indonesia, karena pihak polisian atau jaksa atau hakim itu masih kurang paham, karena mungkin pembagiannya kurang paham hewan mana saja diatur di undang-undang mana, itu mungkin juga karena sosialisasinya kurang, atau di satu sisi mungkin menganggap bahwa kasus hewan ini bukan kasus prioritas, jadi tidak terlalu penting untuk dipelajari lebih dalam gitu. Baik, masih ada satu. Ini kita cukupkan dari Mbak Dora. Kepolisian lebih bergerak cepat kalau kasus hewan dilindungi. Apa karena hukum konservasi untuk hewan dilindungi itu ngeling dengan hukum konservasi internasional? Jika demikian, mungkinkah hewan domestik juga dibuat mengenal secara global? Jadi keseriusan sama. Apa ada hubungan nggak sih, Mbak? Sepertinya ada. Kalau hewan di satwa liar, karena kita kan punya CITES ya. CITES itu lembaga yang mengatur mengatur jual beli atau transfer hewan dari satu negara ke negara lain.
Saya kurang tahu kajian ini, tapi saya pikir ini ada kaitannya. Tapi kalau hewan domestik yang dibuat mengenai secara global, karena sebenarnya nggak ada lembaga yang mengatur ini, setahu saya. Tapi mungkin kalau dikaitkan atau kalau satwa domestik dijadikan properti, itu hukumannya bisa beda atau bisa jauh lebih besar, tapi ranahnya tentu bukan pidana tapi perdata gitu. Kayak seperti sama di undang-undang kita, satwa yang tidak dilindungi, satwa yang tidak dimiliki oleh seseorang, dalam artian anjing jalanan atau kucing jalanan itu tidak bisa diproses, tapi biasanya hukumannya sangat ringan. Tapi jika misalnya hewan itu berpemilik dan pemilik melaporkan dan menuntut seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewannya dan menuntut sejumlah ganti rugi, itu nilainya menjadi lebih besar. Tapi balik lagi, si hewan-hewan ini statusnya harus bisa dibuktikan bahwa dimiliki oleh seseorang gitu. Dan ya balik lagi sih, itu jadinya hewan memang di sistem hukum manapun adalah properti. Makanya kenapa satwa liar itu juga nilainya lebih tinggi atau hukumannya lebih tinggi, itu juga karena nilainya sebagai properti. Kan di undang-undang tertulis bahwa satwa liar adalah milik negara. Berarti itu kan properti negara, yang mana nilainya otomatis juga menjadi tinggi. Terlebih dikaitkan dengan CITES, CITES dan dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang juga mengatur perlindungan satwa liar yang dilindungi, seperti itu. Sampai segitunya ya.